Beranikah Anda menjual seluruh harta milik demi Tuhan? Inilah Sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Sampan kembali menyapa Anda sekalian dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, pertama kali saya membeli sebuah sepeda motor Mega Pro tahun 2012 ketika 6 bulan setelah saya tiba di Kalimantan. Saya membeli sepeda motor itu atas dasar sebuah kebutuhan, yakni kebutuhan pelayanan di tempat saya mengabdi dan melayani. Satu hal yang membuat saya terjerembab pertama kali dengan sepeda motor adalah pasir. Ketika saya berangkat ke Palangkaraya untuk menjual kacang panjang, saya memasuki halaman sebuah gereja dan saya tidak sadar bahwa di depan itu adalah tumpukan pasir. Motor itu terjatuh dan saya pun terjatuh dan berantakanlah semua kacang jualan saya. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang mau dikatakan dengan pengalaman ini? Dalam bacaan pertama dari Kitab Kebijaksanaan, Kitab Kebijaksanaan mengatakan bahwa kebijaksanaan itu adalah harta yang tak tertandingi nilainya. Roh Kudus atau roh pengertian itu di atas segalanya. Dan di hadapan roh pengertian atau kebijaksanaan, kekayaan, emas itu seperti pasir dan harta kekayaan itu seperti lumpur. Kitab Kebijaksanaan menyebut kedua hal ini, pasir dan lumpur, pertama-tama untuk menegaskan bahwa harta kekayaan itu sebenarnya di hadapan kebijaksanaan itu tidak ada gunanya. Namun hal lain yang mungkin tidak terkatakan atau mungkin juga tidak dimaksudkan dari bacaan pertama ini soal resiko dari pasir dan lumpur. Bahwa ketika kita berjalan di jalan yang dipenuhi dengan pasir dan lumpur, membutuhkan ekstra hati-hati. Karena apa? Sedikit saja kita bisa terpeleset, jatuh. Apa yang mau disampaikan adalah kekayaan seperti lumpur dan pasir. Bahwa kalau kita memiliki kekayaan atau mencari keuntungan tanpa memperhatikan kehendak Tuhan, maka kita pasti akan mudah terjatuh dan terjerembab. Selain bahwa kekayaan atau harta duniawi dan juga tahta sebenarnya tidak penting untuk keselamatan seseorang. Oleh karena itu, Kitab Kebijaksanaan mau mengajak kita untuk mengutamakan roh pengertian atau kebijaksanaan. Karena apa? Walaupun kebijaksanaan mengatakan bahwa harta kekayaan itu bukanlah yang ia cari, namun ketika ia mendapat roh pengertian yang merupakan pencarian utama, dengan sendirinya harta kekayaan itu tergenggamkan di dalam tangannya. Kita diajak untuk sadar bahwa pertama-tama dalam hidup yang perlu kita cari adalah roh Allah
yang mampu membimbing kita untuk bisa mempergunakan hal-hal di atas dunia ini. Dalam bacaan Injil, kita mendengar hal yang sama ditegaskan oleh Yesus, bahwa sekalipun orang memiliki harta yang berkelimpahan, namun ia akan sulit untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, karena hatinya telah terikat oleh harta dunia itu, dan baginya kekayaan dunia itu di atas segala-galanya. Yesus mau mengingatkan bahwa dengan kekayaan itu kita tidak mampu membeli kerajaan Allah sekalipun. Oleh karena itu ia berkata kepada pemuda yang mencari kehidupan kekal itu, "Pergilah, juallah seluruh harta milikmu dan kembalilah, ikutilah aku." Reaksi sang pemuda adalah merasa sedih karena begitu banyak harta kekayaan yang ia miliki, dan itu harus terjual demi mencari kehidupan kekal yang belum pasti dan tak kelihatan. Hal yang sama juga diungkapkan Petrus. Petrus menanyakan, kira-kira apa yang kami dapat dalam perjalanan ini mengikuti Tuhan? Yesus mengatakan bahwa jika orang memang meninggalkan keluarganya, harta kekayaannya, dan mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, sebenarnya dia telah memperoleh 100 kali lipat harta kekayaan dan keluarga. Saya sendiri sebagai seorang pastor mengalami 10 tahun mengabdi dan melayani di daerah pedalaman ini. Secara jujur, saya mungkin hampir tidak pernah mengemis tentang harta dunia. Saya hanya bekerja dan melayani, namun toh Tuhan menggerakkan hati banyak orang untuk membantu dan menopang karya pelayanan di tempat ini. Di situ saya yakin bahwa jika kita telah berani meninggalkan segala sesuatu di dunia ini, tidak terpusat atau berkonsentrasi terhadap hal-hal dunia, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan untuk berjalan kelangsungan hidup di dunia ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, surat kepada orang Ibrani mengajak kita untuk mendengarkan sabda Allah, mendengarkan Yesus, karena sabda Allah itu mampu menembus segala lini kehidupan dan setiap sudut kehidupan. Jika kita telah kuat dengan sabda Allah itu, jika kita telah benar-benar menghayatinya, kita akan tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik di dalam hidup kita. Semoga kita mampu melepaskan hal-hal dunia atau menjual hal-hal dunia ini demi mengikuti Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.